Gabriel Nico paling suka buat game katanya. Woi, mentesek. Natania go. Ini kalian ini punya secret admirer ya? Punya fans-fans tersembunyi. Wandi. Wandi, kamu terkenal deh di game dev. Ini secara tidak langsung ini fans-fansmu. Keho proyek AT garap Mobile Legend go. Waduh. Mobile Legend jare. Sudah, ini tampilannya seperti ini ya. Loh, kok beda ya? Nggak usah khawatir, kok nggak ada lighting? Nggak usah khawatir. Loh Pak, Bapak ngajar di Kado juga multimedia? Yo, Nabi Usmari. Kenapa? Ada yang nyari saya? Iya. Kenapa kangen ya sebenarnya? Waktu kuliah aja ya nggak mau datang. Udah. Sudah ya. Ini tampilannya. Karena begitu saya file new, tampilannya seperti ini. Lalu, apa yang mau kita rubah di sini? Yang paling gampang adalah kita merubah kameranya dulu. Nah, ini kan ada background nih. Ganti aja background. Kamu suka warna apa? Saya suka warna hitam. Kalau kita lihat di game, hasilnya hitam ya. Scene nggak ngefek. Kenapa? Karena scene ya kayak gini. Tapi karena main kamera ini saya pilih, saya lihat di game, dan di propertinya, ini bisa tak atau merah-merah aja ya. Kamu nggak itu putih atau putih aja. Putih lah kode. Warna lo. Basically. Pertama begini, tak kasih tahu asal muasalnya dulu. Kalau kamu mau bikin game, pertama kamu butuh karakter, bener kan? Atau kamu butuh desain, udah pasti. Desain itu berperan sebagai dunia, karakter, atau apapun. Kamu bisa dengan gampang masuk ke yang namanya asset store. Di sini itu adalah kayak ini loh, kayak Tokopedia. Jadi kamu bisa beli di sini. Jadi sebenarnya kalau dibilang saya nggak bisa desain, nggak usah khawatir. Ambil aja yang gratis. Cari 2D. Ini asset store ini bisa banyak. Tapi kan kamu harus login dulu. Ada yang free. Nah, biasanya saya pakai yang ini. Bayat game. Kalau saya ngajar itu saya pakai asetnya Bayat game. Ya kamu coba cariin. Ketikan Bayat game. Lek mau lu ya tak kasih sih. Aku sudah download. Ini gratis kok. Jadi ketikan Bayat game di sini. Nanti muncul ini downloadan. Jadi wis kamu nggak usah desain wis di tempatku. Pakai asetnya ini aja udah cukup lengkap. Ini tak klik ya. Begitu kamu klik, nanti otomatis diminta untuk di-download. Gratis ini udah lengkap. Ada karakternya. Kamu download. Nah, begitu di-download, nanti otomatis ini aset masuk ke projectmu. Jadi, aset itu sebenarnya kamu cari di asset store, itu nanti kamu punya kumpulan library yang sudah kamu download apa aja, itu bisa dipakai lagi. Gitu. Jadi kayak tadi kita lihat yang ini. Itu kok warnanya kok sudah abu-abu kayak gini. Itu karena saya sudah pernah download, makanya dia udah ada. Lihat ini abu-abu. Nah ini loh, kayak ada warnanya nggak fokus itu berarti saya sudah pernah download ini. Jadi tinggal saya masukkan ke projectku. Coba cariin Bayat Game. Kok stuck di logo Unity? Kok asset storeku offline karena kamu belum login. Saya ini besar nggak ya? Sebentar ya. Mau tak kasih aja. Sebentar anak-anakku. 2 MB kok kecil. Loh, kamu sultan Pak, 2 MB mungkin kayak gini. Waduh, topeng monyet ini. Krungu ah suaranya. Kedengeran? Wah, antar. Topeng monyet denger. Joget toh. Download. Niko mau joget katanya. Mau joget atau mau jadi monyetnya? Kalau sudah import, klik. Suwe ya suwe. Tapi nanti semua asetnya keluar. Nanti tak ajari cara pakai. Pakai ini aja. Kok aku udah login tapi storage offline. Yo mungkin masuk lewat website aja.
Masuk lihat website, ketika ini Asset Store Unity. Kalau di offline itu tandanya internetmu. Nih, masuk sini. Login lagi. Ini nyambung kok nanti. Sudah? Nah, ini ada muncul kayak gini ya. Mau diambil semua, yo kamu sih. Soalnya sih di bagian bawah itu ada project ini. Tak tutup ya. Free platform, background dikasih, karakter dikasih, gist dikasih, coin animation dikasih. Nah, demo rasanya nggak perlu deh, karena kita mau bikin. Demo nggak usah. Yang penting-penting tok ae. Wih, ono water animation ya. Sangar. Ya, jadi yang tak ambil itu ini nggak pakai ya, karena kita nggak butuh demonya. Buat apa? Kita kan mau bikin. Biar nggak berat-berat. Oh, sudah langsung diimpor, otomatis langsung dibikinkan folder. Sudah berhasil ini foldernya. Kalau sudah langsung kita kesin, saudara-saudara. Masuk ke Bayat Game, free platform, kita mau keluarkan, kamu cari karakter, terus pilih karakter animation update 1.8. Ini ada idle, ada yang jump, ada yang run. Nah, kita cari yang idle. Ada yang blink. Nah, ini ada satu, ada dua. Mungkin perbesaran nih. Mau pakai yang mana? Satu aja. Last. Kelihatan ini lokasinya ya. Bayat Game, free platform game asset, karakter animation, update 1.8, idle, blink. Nah, kalau sudah ambil yang satu ada dua. Harus seragam ini. Satu aja ya. Nah, diklik, di drag ke sini. Ceng, kok gini jadinya? Harusnya kan sebenarnya karakternya cuma satu. Lihat ini ya. Jadi artinya apa? Artinya dia mengeluarkan desain yang memang sudah dirancang seperti ini. Namanya satu ya. Diambil dari mana? Diambil dari sini ya. Jadi setelah kamu tarik ke area dari scene, maka otomatis dia akan menjadi objek yang diberi komponen sprite render. Nah, masalahnya di sini adalah kita nggak bikin kayak gini. Kita mau bikin satu. Ini kan animasinya ini. Terus apa caranya? Nah, ini kamu perlu tahu. Pertama, klik kembali ke bagian ini. Boleh kamu delete dulu ya. Boleh kamu delete dulu. Coba kamu buka panah ini. Loh, panahnya kok jadinya satu kesatuan ya. Jadi kalau kamu drag ya jadinya ya ini. Apa ini namanya? Minion-minion nih loh. Harusnya kan satu ini. Salah. Klik dulu yang nomor satu. Di sini sudah benar ya. Tekstur type-nya sprite 2D dan UI. Di bagian inspektor kamu lihat. Tapi ada pilihan sprite mode. Itu jangan single. Tapi multiple, gantian. Karena itu dirancang itu banyak. Kalau sudah, maka otomatis kamu harus ngedit dulu di sprite editor. Klikkan nih di sprite editor. Bla 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 and the bla 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 and the bla 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 apply. Nah, ini dia. Terus cara enggak ini oke. Setelah muncul sprite editor seperti ini, yang kamu lakukan adalah kamu suruh Unity-nya untuk motong ini semua. Cara yo slice, automatic slice. Klik. Dah, kepotong. Tadi caranya munculin sprite editor gimana kok? Klik dulu yang nomor satu di bagian aset. Sudah? Belum? Udah kok. Kalau sudah, lihat di bagian inspektor. Ini ada sprite mode. Defaultnya single, gantian multiple. Sudah? Sudah kok. Sudah, pilih sprite editor. Oke, thank you kok. Bla 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 supply. Nah, kalau sudah di sini kamu cari yang namanya slice automatic center. Bentar.
Ya, center. Slice. Klik. Otomatis tadi kepotong. 1, 2, 3. Udah biarin aja, jangan diutak-utak. Langsung aja di apply, langsung aja di close. Dan hasilnya adalah jeng-jeng. Ini bisa kamu keluarkan satu. Satu aja. Jadi kayak spread tadi dipotong. Nah, nanti itu fungsinya untuk apa? Untuk animasi itu. Cuman saya ngambil satu aja. Ambil satu aja, yang awal aja. Beda ya, yang ini kan ambil semua. Tuh ya toh. Kamu sekarang sudah ngatur spread-nya, makanya ini munculnya kayak gini. Karena tadi spread editor itu motong-motong. Ambil satu. Masukkan ke gini. Keren kan? Sekarang kita punya objek ini. Terus kita harus bikin ini. Ini ya, kita harus bikin apa namanya? Tanahnya ya. Oh iya, satu lagi ya. Saat kamu nyeting, ini ada beberapa pengaturan standar untuk ya istilahnya optimize lah supaya nggak terlalu berat. Itu selain kamu ngatur kalau spread mode udah jelas. Jadi kalau nanti kamu ketemu gambar yang berderet gitu ya, itu bisa dipotong-potong untuk diambilnya satu aja. Kasusnya seperti itu. Terus habis itu yang pixel per unit ini rasanya memang bawaannya dari tadi, dari apa namanya? Dari Bayat Game ya. Terus mesh type-nya ini sebenarnya kamu pilih yang full rect. Ya, pilih yang full rect. Ini cuman optimize saja, full rect, udah ya. Kemudian untuk bagian warp ini nggak usah. Yang filter ini kamu cari point. Lakukan hal yang selalu sama. Udah gitu aja. Nah, kalau sudah mungkin kamu nyari tanah itu ada di free platform, kemudian di mana? Environment, PNG, 512. Nah, ini boleh nih. Di environment. Ini caranya sama ya. Ini kan dia bikinnya jadi satu. Kalau kamu keluarin, kan kayak gini. Harusnya diapain? Klik objeknya, kemudian ini diganti multiple, ininya full rect, ininya point, kemudian di apply, jangan lupa di spread editor, dipotong secara manual. Slice, oke, apply, close. Ceng-ceng. Mau bikin rumput? Pohon dulu, pohon, habis itu rumput. Aku mau nyari tanah sih. Ya ada bunga. Kalau kamu kurang zoom, diatur aja dulu. Ada tanah itu di mana ya? Environment. Bukan. Oh, bunganya bagus. Oh, sudah ada ini. Tanah di mana ya? Di tiles kok. Oh iya, tanah. 2,5 tiles. Menjebak ini. 2D. Untung. Ini maksudnya apa ya? Ini berarti kotaknya 512 gitu. 128 yang kecil aja. Kok elek? Nah. Oh ini loh, spring. Aku pakai yang 128. Nah, khusus untuk yang tanah di sini itu nanti ada caranya ya. Cuman sekarang ini kamu tak ajari cuma naruh-naruh dulu. Ini ada tekniknya soalnya. Teknik kamu meletakkan objek. Ini sementara ditaruh-taruh dulu aja. Kayak ini. Klik. Sementara dulu. Bertahap lah. Itu baru diajari merangkak udah minta lari. Nah, gini. Terus kalau mau nambah lagi, ya wis kamu bisa duplicate gitu aja. Wis coba dulu lah, simpel-simpel dulu lah. Kita bikin duplicate-nya klik kanan, duplicate atau Ctrl D, saudara. Selesai. Oke, ini taruh di sini. Ya, rumputnya di sini. Ada bunga di tepi jalan di sini. Oke. Coba kamu mendesain seperti ini. Jangan banyak-banyak desainnya ya, waktu nggak cukup. Udah mau selesai. Nah, kalau sudah, pertama yang kamu lakukan adalah yang pasti supaya nama-namanya ini nggak telecehan dan nggak jelas seperti ini. Kamu kan delay. Karakter, kamu kasih nama si merah.
Kemudian ini apa ini? Ini pohon, nama pohon. Kemudian yang ini adalah rumput, nama rumput. Ini adalah bunga, bunga. Banyak. Kemudian ini adalah terserah lah. Dah. Pertanyaannya, suatu ketika ini pohonnya ternyata dia menutupi dirinya. Nah, tapi ya, itu kamu ngaturnya di sini. Di bagian yang namanya order in layer. Jadi order in layer kalau lebih tinggi nutupi. Tapi order in layer itu hati-hati, jangan sampai dempet terus sama. Tadi maksudnya. Jadi kayak ini ya, ini pohon sama ini order in layer-nya tuh sama-sama 0. Jangan. Kayak gini jangan. Kalau bisa yang dempet ini tetap diatur, yang ini 1 berarti. Nah, yang karakter ya apa? Karakter sudah pasti yang paling tinggi ya. Kalau dari sini kan objeknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia nomor 7. Ini sementara dulu. Ini 0, ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Tadi pohon nomor 5. Ini 5. Sementara dulu. Mana nih? Lukito. Lukito kok gak ngeramein? Oh, Yes. What's up? Loh, kok nanya buka ini? paham. Lagi nyoba. Jangan banyak-banyak ya. Asalnya Ya, Bu. simpel aja. Nanti kan untuk kamu mendesain kok aja. Tak ajarin. Sudah cute tampilannya? Kalau sudah cute, sekarang tak kasih tahu. Ini kalau dijalankan, pertama lihat dulu ya, kameramu di mana? Lah, kamera ini ya. Kalau lihat hasilnya, lah ini. Harusnya kan di tengah ya kan? Kalau di tengah ya apa? Ya berarti arahkan. Ini mau di zoom, mau seperti apa silakan loh. Pokoknya tengah gini ya, zoom ya. Kalau sudah gimana caranya? Main kamera, game object, align to view, klik. Nah, hasilnya adalah ini. Tapi ini belum di run. Jadi hasilnya ini. Kalau memang benar-benar objeknya mau di run itu di play sini. Begitu kamu play, kamu nggak bisa, bukan nggak bisa. Begitu kamu di play maka akan dihadapkan kepada game. Nah ini. Jadi gamemu udah jalan ini gitu. Tapi hasilnya kayak gini. Ya iya, karena kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma taruh objek terus. Di 2D itu ada beberapa komponen standar yang nantinya kamu gunakan untuk bikin objek itu bisa berjalan, objek itu bisa berinteraksi dengan sekitar, ada bertabrakan apa segala macam lah, itu ada komponennya. Karena kita pakai game engine. Nah, nanti kita akan ngoding sederhana untuk bisa bikin objeknya ini bergerak ya, sederhana aja. Sementara ini dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah pengaruh posisi ini di bawah, ini di atas pengaruh nggak sih? Sebenarnya kalau kamu sudah ngatur order in layer, itu enggak. Jadi kalau memang grace-nya mau ditaruh di atas, itu nggak pengaruh. Tapi kalau kamu 0 semua, itu harusnya yang, saya lupa, yang bawah yang paling atas. Kebalikan sama Photoshop ya. Kalau Photoshop kan yang atas paling kelihatan, ini nggak yang bawah. Tapi selama kamu sudah ngatur order in layer, nggak apa-apa. Jadi misalkan orang nih, mau saya pindahkan ke belakang, si merah ini mau taruh di bawah, rasanya nggak ngefek. Oh ya, sampai di atas kan. Nggak ngefek, kenapa? Karena kamu sudah ngatur order layer. Sementara ini dulu, jadi belum ada pengelompokan, pokoknya intinya adalah kamu menaruh objek, lalu order layernya kamu susun. Terus itu toh, itu yang tak ajari hari ini dulu. Bagi yang sudah, sekarang kita akan membuat si karakter itu memang memiliki gravitasi. Kalau kita lihat ini kan harusnya dia mandek di sini. Hey, kalian semua udah siap nah untuk main game? Saat mate gitu ya. Kalau di sini ya, kita taruhkan di atas. Sekarang si merah, yaitu karaktermu, kamu berikan komponen supaya dia bisa memiliki gravitasi. Komponennya adalah rigid 2D. Rigid body 2D. Nah ini. Hati-hati, karena kita bikin 2D, maka ada embel-embel 2D. Bukan rigid body. Kalau rigid body itu 3D.
Tanya tadi 2D. Ayo, kalau sampai ada yang error, auto E. Tadi ngomongnya 2D loh. Udah deh. Rigid body 2D. Begitu ini kebentuk, maka ini adalah properti, ini komponen rigid body sudah nempel ya. Ada propertinya di sini, yaitu pertama, body type-nya. Ini mau yang dinamik, kinematik atau statik, biarkan dulu seperti apa adanya dinamik. Materialnya biarkan dulu, simulate ya sudah biarkan dulu, semuanya biarkan dulu. Lalu begitu kamu play, hasilnya adalah dia akan turun ke bawah. Kenapa seperti itu? Karena dia sudah memiliki gravitasi. Jalankan, dia akan turun ke bawah. Harusnya dia gimana? Harusnya dia berhenti di tanah ya, benar nggak? Berhentinya di sini. Sudah? Nah, kalau sudah, supaya si merah ini benar-benar bisa nginjak tanah, maka ada yang namanya komponen, yaitu collider tadi loh. Saya akan bikin komponen collider. Tapi di sini hati-hati, collidernya ada embel-embel 2D. Nah, pakai yang mana? Ada yang box, ada yang kapsul, ada yang circle. Pakailah yang kapsul 2D kalau untuk karakter. Jadi setelah kamu berikan komponen rigid body, berikutnya kamu memberikan komponen namanya kapsul collider 2D. Begitu kamu bikin, otomatis ada kayak hijau-hijau di karaktermu. Itu artinya apa? Artinya adalah dia sudah memiliki area yang bisa mendeteksi dengan objek-objek yang punya collider. Jadi kayak bertabrakan. Bisa diatur. Buka komponen kapsul collider, kemudian edit collider, lalu kamu bisa ngatur dengan mudah panahnya. Jadi misalkan seperti ini. Ya, jadi ini edit ya collider. Ini lebih gampang. Nah, tapi bisa lebih kecil ya. Kalau lebih kecil tadi tangannya nggak kena itu. Berarti kita memang kayak ngambil. Yang lainnya apa? Nggak usah diatur. Terus pokoknya bikin collider dulu, nanti bisa diatur. Kalau sudah lepas, dilepas. Oke, ini ya collidernya. Terus kita lihat hasilnya ya, dia masih turun ke bawah. Belum nabrak sama tanah. Kenapa? Karena si tanah harus kita kasih collider supaya dia bisa tahu bahwa tanah ini sekarang bukan aja desain, tapi sudah jadi objek dari game. Ini sudah ada fisiknya, sudah ada area collidernya. Fisiknya yaitu rigid body, maksudnya fisik itu berarti dia sudah punya gravitasi yang ditanam di dirinya dia. Terus kapsul collider ini berarti dia sudah punya area yang digunakan untuk bertabrakan. Rigid body itu berarti memang objek ini bergerak ya, bergerak kan pasti punya gravitasi. Yang kapsul itu memang objek yang ya dia memang nanti mau nabrak kan. Nah, bagi yang sudah, sekarang ada grass ini. Kita nyoba satu ya, yang ini. Yang paling pucuk ini kita klik, kita kasih. Nah, pertanyaannya. Yang bisa jawab, kita kasih poin. Apakah si tanah ini ya, rumput ini ya, perlu dikasih rigid body? Yuk, silakan. Nggak perlu. Nggak perlu. Enggak. Dulu. Karena dia nggak gerak. Oh, nggak perlu karena tanahnya nggak gerak. Yang lain. Nggak perlu kok, nanti tanahnya jatuh juga. Betul sekali, ya, kalian sudah mengerti. Tidak perlu. Tapi kalau kamu mau bikin tanahnya bergerak, sebaiknya kamu kasih. Bukan harus ya, sebaiknya. Karena rigid body itu berpengaruh dengan gravitasi. Jadi misalkan nih kamu mau bikin kapal, nah kapal itu kan berada di atasnya air. Nah sebaiknya kapal itu kalau bergerak itu kasih rigid body. Karena kita nggak perlu kasih rigid body, tapi si rumput ini harus bisa mendeteksi area di sekitar. Jadi dia harus punya yang namanya collider. Collidernya yang mana yang dipilih sebaiknya? Lihat desainnya kotak. Box collider Box 2D. collider 100. Ngomong sobat kita ya. Box collider jangan lupa ya, 2D. Ingat ada embel-embel 2D. Klik.
Cek dulu apakah box collider-nya sudah menutupi seperti ini. Kalau sudah ya udah nggak usah diedit. Tambahkan lagi untuk gerak satunya lagi, add komponen box collider. Tambahkan lagi untuk yang di sini, add komponen box collider. Kalau sudah, coba kita naikkan ke atas sedikit. Jeng jeng. Tuh kok gelundung, Bre? Kenapa dia bergelundung seperti ini? Sudah. Kalau sudah, selamat. Kamu sudah bisa membuat objek itu di game. Butuhnya cuma ini toh, iya. Betul. Tapi kamu lihat apakah si merahmu gelundung-gelundung kayak bola gitu. Jeding gelundung. Aduh nggak kuat, nah aku nggak kuat jalan. Aku sudah tua. Ya, sama nggak sih? Ada nggak gelundung nggak? Iya, aku enggak gelundung kok. Waduh, ya, kamu kurang gelundung. Kalau masalah gelundung nggak gelundung itu sebenarnya lihat dari rigid body. Maksudnya apa? Di bagian rigid body dari si merah ya, memang ya yang punya rigid body kan cuma si merah. Itu buka, terus lihat pengaturan di constraint. Aktifkan freeze rotation untuk Z. Maka karaktermu sekarang sudah tidak bisa gelundung. Ceng ceng, oh, manis yo. Nanti tinggal karakternya. Ini kamu bisa loh dari model gini ya, sininya kamu tarik. Aku akan jalan, tapi setelah aku lompat ke sini aku jatuh. Terus hilang, wes. Sekarang saya mau bikin script supaya kalau saya tekan keyboard, si merah ini bergerak. Terus lalu deh. Bukan selalu lah. Ya memang udah lama saya nggak ngoding. Pilihannya pertama supaya rapi, kamu bisa bikin folder. Namanya adalah script. Jadi semua kumpulan script itu diletakkan di sini. Pakai S ya, scripts. Scripts. Bentar ya. Scripts. Sudah? Kalau sudah, masuk ke folder aset yang script. Klik kanan, create C# script. Nah, boleh ngoding. Tapi yo aku yo wis lali. Si subscript kita bentuk, pertama jangan langsung di enter, bahaya. Lebih baik ditulis dulu scriptnya namanya apa. Lek terlanjur nggak apa-apa, nek tak benar. Ini namanya script untuk player. Berarti kamu boleh kasih nama aja. Aku kasih nama si merah ya. Ingat ya, kalau kasih nama script itu kayak model Java, jadi harus huruf besar ya depan. Si merah. Jangan pakai spasi. Jangan. Enter. Please. Ingat, penulisan nama script harus diawali huruf besar. Karena itu kelas. Terus, kelihatan di sebelah kanan itu ada scriptmu. Ngodingnya ya apa? Nah, pasti kalau tak klik 2 kali, nanti kamu buka Visual Studio 2017 disuruh login. Login lah. Pertama, secara default, yang tadi saya katakan, kalau kamu salah nulis nama, itu dampaknya di sini. Jadi, nama file harus sama dengan nama dari kelas. Itu suatu ketika si merah 2 ini ya. Ini kalau kamu save ini sudah kacau balau kabeh. Weh, hancur wis. Kenapa? Karena ini harusnya si merah, kelasnya si merah 2. Terus yo cara benak noe. Yo rename atau gantian kelasnya. Jadi bukan karena error ya, enggak ya. Tadi kan si merah 2 ya, terus kamu tinggal rename, klik kanan, rename si merah 2. Misalnya salah. Sudah, buka lagi. Oi. Taruh kafir. Duh, bisa. Ya, jadi nama kelas harus sama. Ini tak balik lagi. Save, close. Kenapa ada error? Belum tak riset mungkin. Ini. Ya itu tahap pertama dulu, pastikan, waduh hilang kabel. Pastikan nama kelas sama dengan nama file. Kalau salah ya opo, pilih salah satu, mau di rename atau mau dirubah nama kelasnya. Bukan di format VJS-nya. Jadi script yang kamu coding di sini nggak ada jalan, nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena dia butuh wujud. Dia butuh tempat di mana nanti script itu dipasang sebagai komponen. Itu tuh. Jadi script itu
sesuatu yang nggak bisa jalan di sini, nggak bisa. Dia harus ada yang nempel, nggak tahu di kamera kayak atau di si merah kayak, pokoknya dia harus punya objek. Atau empty pun bisa loh. Jadi empty pun ya, create empty ya. Terus kamu tempel script ini bisa. Pokoknya dia harus ada di sini hierarki. Itu dulu. Nah, karena sekarang saya mau bikin si merah, skripnya si merah, berarti saya pasangkan dengan objek si merah, yaitu ini. Cara masangnya ya apa? Tak kasih tahu cara kasarnya. Si merah yang ada di script, boleh kamu klik, kamu drag langsung ke sini. Dengan catatan, bukan si inspektor. Nah, ini muncul ya. Ya, jadi pilih dulu objek yang mau kamu tempelkan script. Kalau sudah, langsung di drag. Scriptnya di drag langsung ke bagian inspektornya. Tapi jangan banyak-banyak. Ini kamu kalau taruh lagi, nggak iso. Mosok kamu bikinnya 2 script ini jalannya barengan ini. Jangan, 1 aja. Remove komponen kalau salah. Bisa seperti ini, atau bisa dengan scriptnya langsung diarahkan ke target yang dimaksud ini. Atau di sini juga bisa. Mau lewat hierarki boleh, lewat di scene boleh, lewat di inspektor, dan pastikan itu sudah dipilih objeknya. Bisa saja. Terserah, mau taruh di bawah sini boleh. Mau langsung di sini boleh, mau di sini boleh, di sini boleh. Terserah mana. Pokoknya 1. Jangan banyak-banyak. 1 aja. Udah, kalau sudah dipasang berarti sudah sinkron. Dia sudah sinkron. Jadi apa yang kamu coding itu kamu bisa ngambil capsule collider, rigid body, spread renderer, transform, ini bisa diambil. Bisa diambil. Tapi dia nggak bisa ngambil ini. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena memang skripnya nggak ditempel di sini. Dia ditempelnya di sini. Jadi ingat-ingatlah anak-anakku bahwa skrip ini butuh objek. Objeknya siapa? Ya, kamu taruh di mana? Kalau kamu taruh di si merah berarti komponen-komponen yang lain ini nanti bisa dikenali di skrip. Otomatis. Caranya untuk bisa mendeteksi inputan adalah menggunakan input titik get it down, keycode titik A, keycode titik D. Sisanya apa? Sisanya kamu bisa lihat kayak spasi itu apa, ada perintahnya sendiri. Space. Nah, ini ada, itu berarti spasi. Kan kita mau pakai keyboard ya, ASDW. Selesai untuk perkuliahan hari ini. Sementara saya tunjukkan dulu ini. Ketikkan sih, anteni 5 menit. Sementara dulu, ini hanya sebagai wacana aja, di mana kamu meletakkan objek, di mana kamu memberikan komponen, di mana kamu mengatur skripnya. Jadi pertemuan hari ini supaya kamu tahu bahwa ya ini kalau mau bikin game, ya harus ada desainnya, ada objeknya, ada skripnya. Ini masih kurang, belum ada animasinya. Tapi secara garis besar sudah mewakili yang nanti akan kita lakukan. Jelas, saudara-saudara, saudara, anak-anakku? Yo, masih aktif tadi. Nanti bisa lompat itu. Santuy. Kok Tuan mau tanya kok. Itu tadi yang munculin window debug itu di mana ya, Bu? Yang Munculin kok nggak muncul. Munculin window apa? Yang tadi yang kok tulisan debug.log itu loh, Bang. Terus itu munculnya di mana, Bu? Maksudnya? Window yang mana? Konsul. Oh, konsul win. Ini loh konsul. Yang mana, Bu? Konsul ini loh. Ini. Oh, alah. Oke. Thank you. Konsul itu untuk debug titik log, munculnya di situ. Itu sebagai wes dah, kalian bisa membuat si merah ini berjalan ke kanan, jangan sampai ceblok. Berjalan ke kanan, berjalan ke kiri, tapi jangan sampai jatuh. Kalau jatuh balik lagi. Wah, sempuh. Harusnya bisa di reset ini.